Mohon maaf, apa itu Advantab V8? Ya harganya juga beda sih memang ya. Tapi ini dia tablet compact dengan spek tertinggi yang resmi di Indonesia untuk Android ya. Akhirnya ada juga tablet Android yang bisa disejajarkan dengan iPad mini. Ya, ukurannya compact tapi jeroannya mantap ya. Kalau teman-teman selama ini sering protes setiap kali saya unbox tablet RAM-nya 4 GB, yang ini nih sekalian nih, RAM-nya 16 GB dengan storage 512 GB. Pertama rilis di Indonesia itu harganya 9,1 juta ya, kurang 1000 buat yang 16 512. Dan yang RAM-nya 12, storage-nya 256 itu 7,9 juta kurang 1000. Berkat diskon dan mungkin harganya juga yang udah rada turun sekarang, yang 16 512 ini termurah saya dapatkan dengan berbagai voucher kemarin di Shopee di harga 7,3, hampir 7,4 lah ya dengan ongkir, biaya layanan dan lain-lain. Kalau yang termurah untuk 12256 itu saya temukan sekitar 6,2 sekarang. Ya, ini layarnya 8,8 inci 2.5K resolusinya dengan refresh rate 165 Hz. Kemudian juga menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Mantap kan, sudah 4 nanometer. Punya dual port USB Type-C buat bypass charging juga. Selain buat itu kali ya, input data, masukin card reader dan lain-lain. Kemudian kalau mau pakai cooling kali ya. Tapi yang jelas ini aksesoris yang disertakan hanya folio case saja. Nanti kita lihat seperti apa. Kemudian layarnya LTPS ya, alias IPS. Ya, kalau mau AMOLED sih harganya nggak akan segini. Dan yuk kita unbox dulu ya. Ini asli kotaknya kece parah. Dan di dalamnya kita akan temukan apa dulu nih. Paling atas ada sebuah partisi. Berat juga. Bentar. Ambilnya. Takut sobek si penariknya. Ini kayaknya aksesorisnya duluan ya. Tabletnya di situ 8,8 inci jadi tidak besar. Kenapa saya beli? Karena saya udah punya tablet yang lumayan mumpuni yang pakai Dimensity berapa 8350 ya. Tapi buat ngedit ternyata masih rada berat. Terus ngedit di Android beberapa aplikasi editor tuh nggak munculin Soundwave. Tapi nanti saya mau coba sih. Kan udah tanggung tuh bayar langganan buat aplikasi editornya. Saya mau coba di sini apakah bisa enak. Kemudian dapat kartu garansi Lenovo. Yes, persis banget kartu garansinya kayak kalau kamu beli tabletnya Motorola ya. Nanti kita lihat juga deh, apakah UI-nya juga apakah sama-sama pakai ZUI. Ini dia folio case-nya, flip case ya. Jadi ada penutup layarnya. Dan, oh yes, desainnya gaming banget dengan, apa coba, dengan grill atau ya biar nggak panas ya. Ini ada magnetnya. Jadi menutup magnetnya ke sini. Ini trifold ya. Jadi si lid-nya bisa dipakai buat stand. Jadi si magnetnya tempelin ke bagian bawah. Nanti kamu lipat. Bisa buat berdiri atau buat landai, buat posisi mengetik ya. Ini apa nih? Ini kayaknya buat masang tempered glass-nya ya, biar presisi. Jangan dicabut dulu. Jadi kirain dapat case-nya 2. Tapi kayaknya terlalu royal kalau dikasih case-nya 2. Yes, dapat tempered glass. Nanti tinggal pasang. Ini dia tabletnya. Tapi bentar, masih ada partisi di bawahnya lagi. Kabarnya ini support buat pen juga ya. Tapi dibeli terpisah. Ini dia kabel chargingnya. Dapat Type-C to Type-C. Mantap, warna hitam Type-C to Type-C. Kemudian sini ada Quick Start Guide. Modelnya adalah TB321FU. Diimpor oleh PT Motorola Mobility ya. Si Legion Tab ini. Jadi bukan sama Lenovo. Mantap. Ada Safety and Warranty Guide. Kayaknya urusan tablet diserahkan ke Motorola. Karena kan tablet-tablet itu yang tidak punya jaringan 4G ke atas kan nggak usah TKDN ya. Jadi bisa impor-impor aja. Dapat kepala chargernya berapa watt nih? Wow, 68 watt. Ya, jadi ngisinya cepat juga si tabletnya. Type-C, ini si chargernya aja udah mungkin 300.000 sendiri ya. GAN charger kan, power delivery. Sudah kabel, buku-bukuan, dan langsung kita ke tabletnya yang punya dimensi sekali lagi 8,8 inci. Seperti ini penampakannya, bodinya full metal, di sisi belakang ada logo Legion yang glossy sendiri dibandingkan bodinya yang matte, sehingga kalau dipantulkan ke saya seperti itu ya, keren ya.
Kamera frame-nya ada bagian yang glossy-nya, tapi dekat dua lingkaran kameranya matte lagi. Kameranya dua, seingat saya di belakang, 13 dan 5, tapi karena takut salah saya munculkan aja teks untuk resolusi kamera dan spek lainnya yang lebih lengkap. LPDDR5X RAM-nya, ini ingat 16 GB soldered ya RAM-nya, nggak bisa di-upgrade tentu saja, ini tablet. Kemudian di sisi atas, kalau dalam posisi landscape, ada dua lubang mikrofon, tombol power yang dikasih tekstur bergerigi, kemudian volume rocker. Di sisi kiri ada speaker grill 3 memanjang, ada logo Dolby Vision Atmos. Jadi Dolby Vision dan Dolby Atmos ya, si tablet ini. Seperti itu. Di sisi bawah ada port Type-C, dan di sisi kiri ada port Type-C lagi ya, dual port Type-C tabletnya, dan sisi kanan deng ini, sisi kanan ada port Type-C, dan ada speaker grill juga. Jadi loudspeakernya stereo, kiri kanan 2. Yes, ini kayaknya walaupun loudspeakernya kiri kanan kayak gini, posisi kamera depannya masih di pinggir kalau dalam posisi landscape gini ya. Karena dia pengen bikin bezel kiri kanannya tipis. Sangat lumrah di tablet berukuran 8,7 atau 8,8 inci. Kamera depannya di sini, kalau saya nggak masalah, hampir jarang pakai juga kamera depan. Ya, feels-nya solid banget. Mohon maaf, apa itu Advan Tab V8? Ya harganya juga beda sih memang ya. Tapi ini dia, tablet compact dengan spek tertinggi yang resmi di Indonesia untuk Android ya. A few moments later. Selesai setup, yuk kita segera masuk ke home screen-nya. Seperti itu wallpaper-nya. Ya, standar ya, kayak laptop-laptop gaming, Legion, kayak gitu. Si wallpaper-nya, cuma tadi bisa pilih mau navigasi pakai gesture atau pakai button. Saya seperti biasa pakai gesture. Seperti ini home screen-nya, kemudian di situ ada apa tuh? Entertainment space. Oke, ada parallel space khusus buat entertainment. Tapi nanti aja. Ada 3 performance modes, jadi ada tambahan kayak gaming mode-nya gitu ya. Kayaknya ini rada beda sama ZUI yang di Motorola, tapi ada Smart Connect. Kemungkinan sih sama ekosistemnya ya. Ya udah kita cek aja dulu di about tabletnya. Kemudian kita lihat, oke ini ada personal customization. Wallpaper yang sesuai dengan baterai ada, mantap. Kita lihat about tabletnya dulu. Lenovo Legion Tab 8,8 inci generasi ketiga ya. Kemudian versi OS-nya versi 16.1.10. Snapdragon 8 Gen 3, storage-nya tersisa 487 GB, berarti kepakai sekitar 25 GB. Dengan RAM 16 GB, Lenovo ZUI 16.1 ya, ZUI. Dan ini masih Android 14 memang sayangnya, dengan security update Android 5 Januari. Mudah-mudahan kalau sudah connect Wi-Fi nanti ada update ke Android 15 atau bahkan 16. Tapi kayaknya 15 dulu deh ya. Saya tidak tahu sih kiprah Lenovo dalam hal software update apakah serajin beberapa brand Cina lain atau tidak. Di sini ada Lenovo Vantage, ini adalah buat accidental damage protection. Kalau jatuh, kalau kena air, ada premium care juga, mantap. Dapat ya si premium care-nya. Kemudian di general setting ini ada apa? RAM expansion-nya dimatikan by default karena memang sudah besar banget kan. 16 GB, tapi masih bisa dinyalakan sampai 9 GB, tidak usah lah ya. Ada game assistant. Oke, beberapa bypass charging juga ada dan refresh rate bisa diatur di sini. Intelligent sampai dengan 165 Hz, bisa di standar 60 atau di ekstrim 165 terus. Battery, oke, persentasenya kita nyalakan aja. Advanced feature, ada key mapping, PC mode juga ada, ini sama kayak kalau tablet-tabletnya Motorola ya. Pen and keyboard, physical keyboard bisa ditambahkan, saya ada kebetulan keyboard Bluetooth, tapi nggak usah lah di sini. Kalau pennya, ini harus pakai apa ya? Apakah pakai pen yang Motopad Neo bisa? Kalau bisa sih enak, tapi untuk saat ini nggak usah dulu juga. Kebetulan sudah dijual juga Motopad Neo-nya. Paling mau cek sedikit untuk kamera ya. Mana tadi kameranya? Di sini. Kan dia pakai Snapdragon 8 Gen 3. Saya lebih penasaran dengan videonya. Bisa rekam berapa? Kan resolusinya nggak setinggi kamera smartphone ya. Oh, bisa 4K di belakang. Lensa keduanya buat portrait sepertinya. Dan tidak bisa buat 60 fps ya. 30 fps saja.
Kamera depan bisa Full HD dan ada beautification yang menyala. Tapi kayaknya kamera depan juga tidak terlalu bagus. Kelihatan di sini ketajamannya ya sih utama. Karena kecil kali ya kamera depan, paling 5 megapiksel kan. Buat meeting aja, jangan buat selfie dong. Ada mode dokumen dan mode makro. Oh, lensa keduanya makro. Mantap, mantap. Mantap buat tablet ya. Kalau buat smartphone sih kurang banget kameranya. Sip, gitu aja dulu mungkin ya. Mau dites apa juga kayaknya belum ketahuan. Kebetulan saya buru-buru, abis ini ada undangan meeting. Jadi udah dulu unboxingnya. Tapi kalau teman-teman tertarik, boleh cek produk yang muncul di video ini. Ini dia Lenovo Legion Tab 8,8 inci. Sekali lagi saya absen deh speknya buat teman-teman. Snapdragon 8 Gen 3, 4 nanometer ya prosesornya. Kemudian RAM-nya bisa pilih 12 atau 16 GB. Yang 12 itu storage-nya 256 GB. Termurah sekitar 6,4 kali ya. Biar aman harganya. Di 16.512 yang harusnya 9,1 sekarang bisa saya beli di kepala 7. Harusnya teman-teman juga bisa cek link yang saya sertakan di video kalau memang mau tertarik. Biar nggak protes mulu. Tablet 4 GB buat apa? RAM-nya 4 GB mau dipakai apa? Nih 16 GB mau dipakai apa? Kemudian buat yang senang tablet compact, nih ada juga nih yang bisa buat gaming harusnya. Ya, compact enak buat gaming. Ini juga tidak terlalu berat. Kabarnya hanya sekitar 300 gram ya. Mantap lah. Enak buat dibawa-bawa, nggak akan bikin pegal. Dan yuk kita coba pasangkan ke folio case-nya. Ingat dia juga dapat tempered glass ya. Tinggal pasang sendiri. Oke, folio case sudah terpasang dan apakah layarnya mati dengan magnet? Oke, ada ya. Siap lah. Sudah siap untuk dibawa-bawa. Siapa tahu saya jadi suka ngedit di luar rumah kalau tabletnya kuat. Lumayan nih kalau 12 dapat diskon gede, bisa dapat ini, kan mantap ya. Pokoknya kamu kalau tertarik juga silahkan cek produk yang saya munculkan di video ini. Hatur nuhun sudah menyimak unboxingnya. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.